Ya, kadang sesuatu yang sederhana malah tidak dikerjakan ya. Seperti ini, garapan servisan stick PS3 jenisnya adalah ori mesin. Sebenarnya ini cukup mudah kalau dikerjakan. Tombol-tombolnya nggak nyala, jadi hanya perlu ganti PCB saja ini. Jadi akan kita tes, kita coba. Ini PCB yang lama, sticknya sudah Cak Gus bongkar seperti ini. Akan kita coba ganti dengan PCB plastik yang baru. Mudah-mudahan nanti tombolnya bisa nyala kembali ya, atau respon ya. Jadi ada tombol X bulat kotak RL ini nggak respon tombolnya ya. Ya, jadi ini sesuatu yang sederhana teman-teman, tapi coba kita kerjakan pagi hari ini. Ini sudah 2 hari yang lalu. Cuman kadang-kadang kita mau dikerjakan lupa ya. Ya, begitu deh. Agak lalai untuk mengerjakannya, dan pagi hari ini selepas nganterin sekolah coba aku kerjakan ya. Ya, tidak usah bertele-tele, ini sudah aku bongkar. Ada tutup analog yang rusak juga, kita ganti saja seperti ini. Terus ini PCB-nya segera kita pasang ke sini ya. Segera kita pasang ke sini, terus kita pasang ke casingnya ini ya. Ini analognya masih oke semua, cuman tombolnya aja yang tidak nyala. Sekali lagi, ini hal yang sederhana teman-teman ya, dan cukup mudah untuk jenis ori mesin yang seperti ini. Nah, yang boardnya begini, ini untuk nyervisnya agak mudah, ganti PCB-nya pun agak mudah. Jadi ini seperti mengganti PCB yang ada di stick ori mesin tipe A yang di PS2 ya. Mirip sama mengganti PCB yang stick ori mesin PS2 seperti ini. Jadi nggak sulit. Cuman kalau kita dapat yang board kecil, terus yang analognya ini tanpa solder-solderan itu agak ribet ya. Termasuk PCB-nya ini juga nyarinya agak ribet kalau yang board kecil teman-teman ya. Terus untuk mengganti analog, nah ini kaki 4 juga agak ribet teman-teman ya. Tapi Cak Gus juga punya stick ori mesin yang kaki 4. Memang kalau di deskripsi pembelian, kaki 4 nanti kuat, awet, dan bagaimana gitu ya. Cuman kadang-kadang untuk servisan, kadang-kadang loh ya, temanku juga ada di sini, kalau dapat servisan yang kaki 4 dia menolak, tidak mau mengerjakan. Ini loh kaki 4 ini, trimpotnya ini loh. Nah ini ya. Nah ini, jadi 1, 2, 3, 4 ini kakinya ini 4. Ada 4 ya, titik 4 ini loh. 1, 2, 3, 4. Kadang servisan tidak mau mengerjakan. Kenapa? Karena harga analognya sangat mahal sekali. Lalu kita narifnya berapa gitu ya. Jadi satu analog ini harganya sekitar Rp37.000 bro. Nah ini. Terus kita narif berapa? Misalnya narif 50.000 gitu ya, pasti ngeroweng-ngeroweng tuh yang nyervis. Masa servis analog, ganti analog aja 50.000 ya. Jasa gantinya juga susah bro, kita menyalakan peralatan dan mengganti ini agak rumit juga bro loh. Seperti ini semuanya di solder ini, 1, 2, 3, 4. Oh, semuanya tersolder bro. Jadi agak lumayan mengerjakannya ya. Ya seperti itu. Jadi tarifnya agak mahal kalau yang begini, tapi mau gimana lagi ya teman-teman. Kalau kadung beli stick PS4 yang ori mesin, terus dapatnya yang kaki 4, nah ya sudah, siap-siap kalau ganti analog mahal sekali begitu ya. Kadang-kadang di deskripsi ada sih, di deskripsi ya, pilih yang kaki 4 atau kaki 3 ya. Kalau aku sih mungkin pilih yang kaki 3 aja biar lebih mudah untuk mengganti analognya ya. Kalau kaki 4 ini agak ribet. Cak Gus pun menolak bro. Beberapa waktu yang lalu juga ada rental-rental di sini, rental keren bro, rental elit-elit di sini juga kesini mau nyervisin stick ori mesin sama warnanya putih-putih gini bro. Kakinya 4 semua, aku tolak. Udah Cak, kerjain aja, berapapun biayanya kita bayar. Tapi aku nggak mau bro. Udah Mas, ini berat ini ngerjainnya, kamu bawa ke yang benar-benar kerjaannya memang nyervis. Jadi di sini aku juga punya temen
yang kerjaannya dia tuh memang full service, tidak ngerental, tidak apapun. Biar dia saja, kamu bawa ke sana aja. Biar dia yang ngerjakan servisan model-model kayak gini. Cak Kus udah nggak mau ngerjain yang agak ribet begini ya. Cak Kus menolak gitu ya. Bawa ke sana aja, nggak bisa narif aku kalau modelnya seperti ini, tarifnya agak mahal gitu ya. Udah Cak, santai aja, nanti berapapun kita bayar gitu. Udah bawa ke temanku aja deh, dia full service PS, service itu full pokoknya, dia tidak ngerental. Kamu bawa ke sana aja. Jadi Cak Kus pun menolak kalau dapat servisan yang kaki 4 seperti ini. Kalau ganti analog ya. Kalau cuma ganti PCB sih nggak apa-apa, di sini aja. Tetapi kalau ganti analog aku kayaknya nggak nerima deh. Ya, kecuali teman-teman yang memang full service atau jasa service full ada di sini ada. Jadi dianya nggak ngerental, jadi full memang kerjaannya adalah nyervis stick, nyervis PS 2, 3, 4 ya, seperti itu. Itu aja bro pagi hari ini aktivitas aku selepas nganterin sekolah, tak coba kerjakan karena orangnya ini udah WA dari semalam. Gimana, udah selesai belum? Oh iya, jadi sticknya ini sempat tak taruh di atas itu dan aku kelupaan. Ada beberapa servisan stick juga yang belum diambil bro ya, ini emang kadang begitu. Kalau dicepet-cepetin nggak diambil-ambil ya. Kalau kita lama-lamain WA kapan mas, sudah selesai belum, seperti itu. Tapi sekali lagi di Cak Kus ini tidak semua bisa diservis, atau Cak Kus tidak semua bisa nyervis ya. Ya kecuali punya aku sendiri teman-teman. Kalau begini punya aku sendiri ya tak ganti sendiri gitu loh. Tapi kalau punya orang agak berat aku. Ya takut melakukan kesalahan juga sih ya, punya orang mahal-mahal gitu loh. Itu aja. Kalau punya aku sendiri ya nggak apa-apa ya, ada nggak berhasilnya apa gimana, kan punya aku sendiri. Lagian kan lebih murah kalau bisa nyervis sendiri. Tapi kalau punya orang seperti ini bro, waduh resiko bro. Analognya mahal, belum lagi nanti proses pencabutan ini analog ini ya, nanti kalau ada apa-apanya gimana gitu, kalau gagal servis gimana, kan gak enak juga ya. Jadi biar ditanggung teman kita yang agak-agak berat. Jadi kalau agak berat memang tak lempar ke teman di sini ya, termasuk PS juga. Kalau sudah kena board-boardnya gitu ya, IC RSX atau HDMI dan lain sebagainya yang ada di dalam PS-nya yang agak berat, tak lempar ke teman aja, baik teman di sini atau di Malang atau di Surabaya. Tolong kamu bawa ke sana aja, tolong kamu berangkat ke sana, bawa duit gitu aja. Soalnya kalau agak trauma bro. Di sini itu banyak teman-teman kalau servis itu minta tarif yang murah. Ya, jadi itu bingungnya. Kadang-kadang kurang ya. Bisa dikerjakan, bisa, cuman tarifnya agak mahal segini-segini. Nah, nanti dia pasti ujung-ujungnya minta tarifnya nggak segitu gitu loh, murah sekali, jadi agak susah. Tapi kalau mereka berangkat ke Malang atau ke Surabaya atau ke temanku di sini yang memang jasa full service, ya pasti dia akan sedia duit ya. Kalau ke Cak Kus ya alamat nanti. Begitu. Kemarin aja juga untuk pengisian game misalnya kemarin ya juga seperti itu bro. Jadi kalau ke Cak Kus ojo macak gak duwe ngono rek ya, jangan macak gak punya uang gitu loh. Aku tuh sudah agak lelah gitu dengan tingkah teman-teman di sini yang macak nggak punya uang gitu lah. Terus fungsiku tuh gimana? Fungsinya Cak Kus ini kamu manfaatin aja, kamu mintain tolong aja, terus kamu cuma bilang terima kasih gitu dah. Nah itu beberapa kali Cak Kus ngomong di konten seperti itu ya. Jadi ke sini ya, terus misalnya ngisi game gitu, nawar terus gitu lah, aku tuh bingung gitu loh. Tarif bola berapa Cak? 25.000 untuk PS3, 50.000 untuk PS4 begitu. Tapi kalau sudah di sini nawarnya minta ampun Cak, 30 ya PS4-nya. PS3-nya 10.000 aja ya. Ya Allah. Sudahlah, kalau ke sini jangan macak nggak punya uang. Sediakan uang seperti kalian datang ke toko-toko di Malang misalnya ya. Jadi kalian bawalah duit segembok atau gimana gitu loh. Sediakan. Jadi ketika kamu tanya ke toko berapa mas
30.000 atau 35.000 kamu ngisi bola di Malang misalnya. Aku yakin pasti kamu bayar gitu loh. Ya, jadi selesai ngisi pasti kamu bayar. Beda kalau ke Cak Gus di sini. Waduh Cak, cuma bawa duit 10.000 ya, nanti ya kurangnya ya begitu, nanti nggak bayar wis alamat. Sering banget seperti itu, jadi Cak Gus mengalami apa ya, kelelahan mental mungkin ya kalau di sini. Jadi sudah tidak begitu fokus kalau urusan servis-servisan, tawar-menawar dan lain sebagainya, yang maunya murah Cak Gus sudah lelah. Jadi makanya sering tak suruh coba ke sana aja begitu. Karena Cak Gus nggak ada untungnya juga. Dapat untung 5.000 aja malah aduh bengkerengan ya, agak otot-ototan gitu gimana, aduh susah banget. Di sini tuh susah. Posisi Cak Gus itu susah di sini tuh. Jadi Cak Gus itu seperti tempat orang minta tolong terus terima kasih udah. Lebih sering seperti itu teman-teman, lebih sering seperti itu ya. Jadi selama bertahun-tahun seringnya seperti itu. Makanya aku memutuskan aku lebih baik konsentrasi ke rental PS saja. Karena apa? Kalau rental PS sudah pasti mainnya berapa jam, terus beli minum apa, nanti bayarnya sudah dipastikan bayar. Dan mereka rata-rata bawa duit kalau ngerental. Sekarang pun sudah tak kasih alternatif, kalau nggak bawa duit bisa bayar pakai dana, bisa juga. Seperti itu ya. Dulu sempat ada yang ngutang-ngutang nggak? Sempat tapi satu oknum aja, tidak banyak. Ada yang nggak bayar aja, ada yang nggak bayar juga, ada cuma satu oknum aja, nggak banyak, tidak semuanya. Tapi rata-rata di sini semuanya fair, pulang bayar begitu. Kenapa nggak sistem bayar duluan? Ada yang pakai bayar duluan, ada yang bayar belakangan juga ada. Jadi kita fleksibel aja, bayar belakangan juga ada. Toh mereka kalau memang niat baik, niat main, mereka akan menyiapkan uangnya kalau main ke sini, begitu ya. Seperti itu teman-teman, polemik di rental kadang-kadang ya, seperti itu. Ke topik lain, sambil ngomongin topik lain, sambil Cak Gus tetap ngamerain ini, nggak ganti-ganti karena aku megang kameranya ini. Tinggal ganti ini aja, santai, sambil nunggu sarapan pagi dibikin sama nyonya ya. Kalau sarapannya selesai, sudah, nanti kita sarapan, mungkin minum teh atau kopi, nanti tinggal ganti ini aja. Ini kebetulan tak pegang ya, jadi ya beginilah, tinggal mengganti ini aja. Kembali ke topik yang lain, tadi aku membaca sebuah sebuah tulisan status guys robber korban YouTuber ya. Penghasilan rental tidak sesuai kenyataan ya. Yang lain income 1 juta. Wah, enggak bro, enggak nyampe bro 1 juta sehari bro ya. Ya pendapatan sehari nggak nyampe 1 juta bro. Jadi kayak Cak Gus ini yang kata guys robber ini udah 20 tahun ngerental kok tetap bertahan, ya tetap kita syukuri bro. Kadang rezeki itu ya banyak, kadang juga sedikit, nggak pasti ya. Kalau banyak ya disyukuri, kalau sedikit ya bertahan bro. Makanya kalau di musim panas ya, di musim panas Cak Gus itu lebih banyak istilahnya kerja itu habis-habisan. Ngumpulin duit itu sebanyak mungkin di musim panas, bukan di musim hujan bro ya. Jadi kalau pas musim panas itu Cak Gus kerjanya itu memang benar-benar kerja, lalu dananya itu hasilnya itu tak tabung atau tak kumpulin bro. Jadi punya celengan sekian gitu kalau pas musim panas ya. Ya nggak banyak juga bro, tapi punya celengan. Mengantisipasi jika rental seperti saat ini agak-agak sepi gimana gitu, tapi kita masih punya dana misalnya kalau untuk kerusakan, kalau untuk beli unit lagi, untuk keperluan anak sekolah dan lain sebagainya, kita tuh sudah punya dana tak terduga atau dana persiapan dana itu sudah ada bro, sudah kita siapkan untuk kerja di musim summer atau musim panas lah, kita kerja kumpulin. Nah begitu masuk masa paceklik, musim agak sepi begini, misalnya kebutuhan untuk sehari-hari kok ada yang kurang atau gimana, itu dana yang sudah kita simpan di musim panas ini bisa untuk menopang kebutuhan gitu loh, bisa membantu ya, meskipun kita tidak bisa ngumpulin seperti di musim panas begitu. Pokoknya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, untuk makan, untuk hidup sehari-hari, untuk anak sekolah ya, untuk beli setik, untuk beli spare part dan sebagainya ya, beli segala macam ya. Ya pokoknya hidup rotasinya kan begitu bro ya. Nah tapi tidak bisa untuk menabung seperti di musim panas. Jadi
kadang-kadang agak sedikit minus bro. Seperti sekarang ini agak sedikit minus karena ada sesuatu yang tidak terduga. Misalnya kita ada keluarga yang sakit, butuh biaya begini, ada kebutuhan yang di luar rental bro. Jadi ada momen-momen di mana kita tidak tahu ada kejadian apa dan kita harus membiayai momen itu. Nah itu kadang kita minusnya di situ, tapi nggak apa-apa. Artinya apa? Ada kebutuhan dana yang sudah bisa kita alokasikan untuk momen atau kejadian, ya misalnya Cak Kus ini kayak kejadian duka seperti itu, jadi harus membiayai segala macam seperti itu. Jadi ada dananya ya. Kalau ngerental ya sedapat-dapatnya bro, agak sedikit minus juga nggak masalah gitu ya. Yang penting ada dana talangan atau dana yang sudah bisa menopang itu. Lalu kesehariannya gimana? Memang tidak begitu stabil, apalagi di bulan Juli dan Agustus ini memang sedikit agak sepi. Setelah proses liburan selesai baru masuk sekolah, memang pergerakan rental ini tidak bisa naik signifikan terlalu tinggi, enggak. Jadi naiknya ya pelan-pelan aja, sedikit-sedikit. Pokoknya ada sepi, ada seperti itu ya. Jadi fluktuasinya itu cenderung di bawah normal. Kalau dihitung garis ini atas, tengah, bawah, mungkin di sini mungkin seperempat lah ya. Jadi mungkin penghasilan kita itu tidak bisa up tapi seperempat aja. Seperti itu ya. Ya, termakan YouTube ya. Aku rasa yang termakan YouTube bukan guys robber aja, bukan rental-rental kecil yang baru berdiri itu, bukan ya. Rental-rental yang berdiri gede-gede mewah-mewah pun mungkin itu terpengaruh di YouTube juga. Dan salahnya Cak Kus juga mungkin ya dulu bikin konten-konten yang membuat akhirnya mereka bisa atau melakukan pergerakan untuk bikin rental. Bagaimana tidak, dulu Cak Kus kan sempat bikin konten kayak 2 unit TV aja, penghasilan kita bisa melebihi atau bisa setara dengan gaji karyawan yang UMR. Dulu seperti itu. Memang iya bro, dulu bro. 2 unit itu bisa gitu loh. Taruhlah sehari misalnya dapat 150.000, tentu itu kotor ya. PS sama jualan makanan. Tapi yang penting di rumah itu suasananya rame. Ya, yang main mungkin 2 TV, yang lain itu nongkrong, ngantri, sambil beli makan, beli minum dan sebagainya. Lalu di total sehari bisa nyampe 150.000, kan lumayan daripada kalian nganggur ya, bingung, toleh kanan toleh kiri, cari sana cari sini, kerjaan nggak tentu, mau kerja apa, lalu dengan terpaksa buka rental, bisanya cuma 2 unit aja gitu loh. Nah kalau nanti tiba-tiba banyak yang main ke situ, terus jadi tempat nongkrong gitu ya, bisa begitu. Karena Cak Kus pernah mengalami di fase seperti itu. Tapi itu dulu bro, dulu ya. Kalau sekarang memang agak sedikit berat. Iya, karena persaingan luar biasa. Termakan YouTube, iya banyak banget bro. Itu si tajir-tajir, si bohir-bohir banyak yang termakan YouTube. Artinya apa? Mereka itu untuk membuka rental itu sangat mudah sekali bro. Berapa sih? Dibandingkan kekayaannya yang luar biasa banyak, untuk dialokasikan bikin rental unit itu nggak ada apa-apanya. Karena apa? Penghasilan rental itu berapa sih bro? 1 juta aja udah banyak bro. Apalagi 2 juta, wah istimewa itu ya. Anak-anak rental itu sehari dapat 100. Nah makannya sudah jadi. Tahu telur aja pagi hari ini biasanya beli pecel, beli nasi jagung, nasi empok. Nah, tadi nggak beli kita. Aku beli tahu aja terus bikin tahu telur, ini salah satu makanan favoritku kalau pagi ya. Nah begitu ya. Jadi tidak sulit untuk teman-teman pengusaha, entah itu mereka properti, entah mereka punya toko emas, entah mereka punya kafe atau kayak restoran gitu, terus didampingi bikin rental PS begitu ya. Ya nggak masalah, memang trennya seperti itu, apalagi untuk pembelian unit sekarang kan mudah, tinggal klik nyampe. Untuk solusi-solusi kerusakan tinggal nonton di YouTube atau tanya temen, wah semuanya serba mudah ya. Jadi makanya perkembangan bisnis PS sekarang luar biasa, meriah di mana-mana. Ya, lalu bagaimana dengan yang lama-lama kayak Cak Kus? Ya santai aja, terima aja seperti ini. Kita tetap mencoba bertahan. Sampai kapan ya nggak tahu. Ada yang nanya juga sampai kapan itu rentalnya Cak Kus? Yang PS3 apa ganti PS4? Ya nggak tahu bro, kita ngalir aja ngikuti pelanggan. Kalau pelanggannya masih datang ke sini, ya tetap kita bertahan. Kalau misalnya sudah nggak ada yang datang ke sini, ya mungkin sudah selesai waktunya rental PS ini, kita coba cari kerjaan yang lain bro. Begitu ya.
Iya, wah Cak Kus menyerah. Ya enggak bro, ini kan ngerental ini kan jodoh-jodohan. Jodoh-jodohan itu kalau bertahan ya berjodoh, kalau orang datang ke sini ya berjodoh, mereka kerasan, senang datang ke sini ya. Tapi kalau misalnya mereka sudah nggak ada yang datang atau generasi yang main PS sudah habis, semuanya pada beli PS sendiri. Ya, ini sekarang aja hampir tiap hari ya, ada orang ngisi game, ada orang beli PS3, ada orang beli PS4, punya PS4. Kemarin aja itu yang main PS4 di depan itu yang punya PS banyak, Bro. Cak, PS4 ku ori di rumah loh. Ternyata yang main PS ke sini pun itu di rumahnya punya PS sendiri. Cak, stick PS3 berapa? Oh, aku punya di rumah. Dia malah main PS4 di sini. Jadi banyak di antara teman-teman yang main ke rentalnya Cak Kos itu mereka juga sudah punya PS di rumahnya. Cuman ke sini memang pengen nongkrong rame-rame sama teman-temannya gitu loh ya. Nah, gimana kalau sudah banyak yang punya pada main ke teman-temannya? Gimana ini? Nah, makanya rental ini tujuan untuk apa nongkrong, untuk bengok-bengok, untuk kumpul temen, untuk kamu sembunyi dari istri kamu. Cocok kalau ke rental gitu ya. Ya wis bro, itu saja konten kita pagi hari ini. Tak lanjutin untuk nyervis ini bro, sampai gak kecanda. Tak makan dulu, habis itu tak pasang, tak ganti bro, cuma ganti PCB-nya aja ya, ganti PCB terus sudah selesai, gitu aja. Ya wes bro, gitu aja konten kita pagi hari ini untuk menemani sarapan pagi. Cak Kos sarapan, videonya tak upload bro ya. Selamat menikmati konten geradakan ala Cak Kos PS ya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di vlog berikutnya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista.